adik-adik, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi kita di ibadah Esensial Palangkaraya. Nah, di tahun yang baru ini kakak harapkan adik-adik semakin bersemangat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita mengangkat pujian kita. Halo, apa kabarmu? Dan bertemu dalam kasih-Nya. Berdoa untuk mulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan telah membimbing kami sepanjang malam. Tuhan menjaga kami sepanjang tahun 2020. Sehingga pada saat ini Tuhan, di tahun 2021 kami mulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong pimpin dan jaga kami. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhir. Tuhan Allah Bapa di surga, berkati kami anak-anak-Mu, berkati kami semua. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, jauhkan kami dari pikiran kami yang tidak menentu ya Bapa, agar kami dapat menerima firman itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dari awal pertengahan sampai berakhir. Tuhan berkati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kakak ucapkan selamat menyongsong tahun baru di tahun 2021. Tuhan memberkati kita dan kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita kembali bertemu dan berkumpul di tahun 2021. Biarlah hari ini tetap menjadi hari yang baru, hari yang indah kita menjadi
menjadi anak-anak yang Tuhan, anak-anak Tuhan dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan, kabar sukacita yang akan kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh berkumpul dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin kami buat kami mengerti. Hamba yang akan menyampaikan, anak-anak yang boleh mendengarkan, besar kecil, tengah besar, tengah dan batita. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk cerita kakak hari ini terambil dari Efesus pasal 4 dengan tema hari baru, tahun baru, hari baru. Dan tema hari ini terambil dari Efesus pasal 4. Silakan buka kelas besar Efesus pasal 4. Saya akan bacakan dengan perikop manusia baru. Ya, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kita sama-sama udah ketemu belum? Kelas besar, yuk silahkan. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23. Silahkan dibuka sekali lagi. Udah ketemu? Efesus pasal 4. Ya, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru yang gimana sih? Manusia baru adik-adik? Baik, untuk kita tahu sebenarnya seperti apa sih yang dimakan manusia baru? Manusia yang takut akan Tuhan, dulu pemarah sekarang jadi penyabar, dulu suka ribut-ribut sekarang tidak lagi, dulu suka berbohong sekarang tidak lagi, dulu sering menyontek sekarang tidak lagi. Manusia baru adalah manusia yang dibaharui di dalam hatinya. Baik, ada satu cerita yang akan perlihatkan pada kita pada hari ini. Dan mau tahu apa judulnya ini? Silahkan dibaca. Sekali lagi silahkan dibaca yang bisa baca. Buaya dan mangsanya. Ada seekor buaya yang tinggal di pinggir sungai. Si buaya setengah menutup matanya dan tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah ia sudah mati. Hanya mulutnya yang besar dan jelek itu dibuka selebar-lebarnya. Ia menanti dengan sabar. Kemudian seekor kumbang besar merayap masuk ke mulutnya. Disusul lagi oleh lalat-lalat, tawon, nyamuk, dan segala jenis serangga lainnya. Mereka menari-nari dalam mulut buaya. Tentu saja mereka mengira bahwa itu adalah pohon atau bahwa raksasa itu sudah mati. Mereka dapat bermain-main di situ dengan sesuka hati. Tapi kita tahu bahwa sesungguhnya buaya itu hidup. Ia belum bisa berbuat apa-apa. Lihat, dia mengangakkan mulutnya. Datang lagi pengunjung lain, kadal hijau yang berkulit licin menyelinap masuk untuk mencari tempat berteduh, dan ia berenang di bawah bayangan atas buaya. Berikutnya melompat-lompat beberapa ekor kodok. Kodok itu dengan riangnya melompat masuk sambil memburu nyamuk. Akhirnya ada banyak sekali kan binatang. Lanjutkan lagi. Oke, ini lihat sudah banyak yang masuk dalam mulut buaya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah semuanya masuk dengan tiba-tiba tanpa peringat apapun, buaya langsung menutup mulutnya. Dia menutup mulutnya, membuat dan menelan semua yang masuk tadi. Sedap, buaya sedang makan. Jahatkah buaya itu menurut kalian? Ya, jahat. Itu adalah buaya yang memakan semua yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, iblis itu seperti buaya, dia menunggu. Dia akan mengaum-ngaum seperti singa. Dia berkeliling untuk mencari mangsanya. Siapa mangsanya? Kita akan menjadi mangsanya. Jadi ada yang suka marah-marah, ada yang suka berbohong, ada yang suka melakukan segala sesuatu. Itu adalah mangsa iblis.
Adek sudah mulai kesal atau siapapun yang adek lihat adek mulai suka iri hati, itu adalah mangsa iblis. Ingat, iblis adalah musuh kita yang jauh lebih jahat daripada buaya. Sebab buaya hanya bisa membunuh tubuh saja, tapi si iblis mau membunuh jiwa kita selama-lamanya di dalam neraka. Nah, seorang anak akan jatuh dalam perangkap iblis jika dia terus mendengarkan bisikan dan bujukan iblis, melawan kebenaran dan melanggar firman Tuhan. Akibatnya kita akan sering berbuat dosa dan akan menerima upah untuk setiap perbuatan dosa kita. Bukan pujian atau uang, tapi kematian kekal. Itu yang sering terjadi. Jadi zaman sekarang kalau apa yang dikatakan mama dan papa coba dengarkan. Jangan mencuri, jangan berbohong, diusahakan untuk tidak melakukan hal yang tersebut. Kemudian kalau mama papanya bilang jangan suka keluar, terus kalau mama papanya bilang jangan gak pakai masker musim sekarang, itu artinya kita diberi peringatan supaya bisa menjaga kesehatan kekuatan di musim penyakit dan virus yang sedang mewabah ini. Karena dalam 1 Yohanes 5 mengatakan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Artinya segala yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, melawan, dan kita sering sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan buka HP terus, lupa yang lainnya, lupa berdoa, lupa baca Alkitab, itu juga termasuk dengan penyembahan berhala. Kemudian apalagi? Coba kalian lihat gambar ini apa? Ya, marah-marah. Perbuatan yang melawan kasih, karena kasih itu panjang sabar, tidak mementingkan diri sendiri. Berdusta, membual, dan bersuka sumpah serapah. Suka mengata-ngatai orang merupakan hal yang umum dilakukan orang, tapi anak-anak Tuhan Yesus bisa berbicara seperti Tuhan Yesus, belajar hidup dalam kasih. Kehendak Allah buat anak-anak berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian apalagi adik-adik? Kita lihat siapa ini? Iya, tapi setiap dosa yang kita lakukan, kita tetap belajar untuk bertobat. Kita akan datang kepada Yesus, berdoa kepadanya. Karena iblis selalu berusaha membinasakan kita, tapi Allah sangat mengasihi kita. Ia bersedia menolong dan melepaskan kita dari dosa dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dan ia sudah menyuruh siapa? Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk masuk ke dalam dunia dan menebus dosa kita, sehingga kita menjadi manusia baru, lahir baru di tahun yang baru. Jadi belajar untuk tidak lagi seperti di tahun 2020. Demikian adik-adik cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Kau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita, dan nanti uang yang sudah adik-adik kumpulkan bisa adik-adik taruh di amplop, dan untuk menyerahkannya adik-adik bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengangkat pujian kita, bawa persembahanmu. Dengan
Anak-anak, mari kita berdoa syukur. Ya Allah kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebijakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu karena Engkau telah menuntun dan menolong kami di jalan hidup yang kami tempuh. Ya Tuhan, Engkau menguatkan kami bersyukur karena kami, dan berkatlah kami semuanya, sertailah Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membaca dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Adik-adiknya ada di rumah, tetap jaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu di ibadah esensial Palangkaraya. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat pujian kita. Ada satu sobat.